Shalom, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita jumpa lagi saat ini untuk merenungkan betapa besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan nasihat firman-Nya yang terdapat di dalam kitab suci. Mengawalinya, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang lagi kepadamu, kami bersyukur karena kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk merenungkan nasihat firman-Mu. Ampuni kami, layakkanlah kami untuk memahami sabda-Mu pada saat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya kuasa Roh Kudus akan jadi bagian hamba-Mu. Di saat yang sama ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan yang saat ini bersama-sama untuk merenungkan nasihat firman Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adapun judul pembahasan pada saat ini adalah apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab Keluaran pasalnya yang ketiga. Mulai ayatnya yang pertama. Saudara boleh buka, saudara boleh baca. Di dalam Keluaran pasal 3, ayat yang pertama di sana dinyatakan bahwa Musa telah berada di Midian. Dan saat ini dia bersama dengan mertuanya Yitro menggembalakan kambing domba. Dan pada waktu dia menggembalakan kambing domba, di dalam ayat 1 berkata, ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Dia gembalakan domba mertuanya. Di dalam ayat yang kedua, malaikat Tuhan menampakkan dirinya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Namun yang luar biasa diceritakan di sana bahwa semak duri tersebut tidak terbakar. Dalam kondisi seperti ini, Musa berinisiatif. Dia melihat apa yang terjadi di depan sana. Kenapa keluar api dari semak duri, namun semak durinya tidak terbakar? Dia coba untuk menyelidiki hal tersebut. Dan ketika dia akan tiba di tempat tersebut, tiba-tiba muncullah suara dari semak duri tersebut. Di dalam ayat yang keempat, Musa, Musa, ia menjawab, ya Allah. Musa menjawab panggilan tersebut. Lalu di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa Tuhan menyatakan kepada Musa, jangan dekat-dekat ke tempat tersebut. Karena tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Lepaskan kasutmu. Karena tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Musa melakukan hal tersebut. Dan di sana muncul pernyataan dari Allah atau dari Tuhan. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa maksud Tuhan dengan kondisi ini? Ternyata Tuhan memberikan tugas yang besar kepada Musa. Dan tugas tersebut dinyatakan di dalam ayatnya yang ketujuh. Bahwa aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka. Karena besarlah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Begitu kasar perlakuan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan telah mendengar akan seruan-seruan mereka. Dan kita baca selanjutnya ayat yang ke-8. Bahwa dia akan melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Membawa ke satu tempat yang banyak susu dan madunya.
Itulah yang Tuhan akan lakukan. Dan dia membutuhkan seorang yang dapat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan orang tersebut adalah Musa. Di dalam ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan, Tuhan berkata kepada Musa, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Ayat 11, saudara-saudaraku. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Musa merasa bahwa dia tidak sanggup. Selama ini pekerjaannya hanyalah untuk mengembalakan kambing domba. Dan sekarang mendapatkan satu tugas yang besar. Mau mengeluarkan satu bangsa dari perhambaan. Ini bukan suatu tugas yang mudah. Di dalam ayat yang ke-12, Tuhan memberikan jaminan kepada Musa. Di sana dikatakan, "Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Tuhan memberikan jaminan kepada Musa. Pergi, keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Karena aku menyertai engkau. Luar biasa jaminan yang Tuhan berikan kepada Musa. Tapi Musa penuh dengan keterbatasan. Dia merasa bahwa dia tidak sanggup. Kalau kita masuk kepada Keluaran pasal 4 ayat yang pertama mulai di sana dikatakan, "Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Musa gusar hatinya. Bagaimana mereka kalau mereka tidak percaya kepadaku dan mereka tidak mendengar perkataanku? Malahan mereka akan berkata, "Apakah Tuhan menampakkan diri kepadamu sehingga kau berani-berani datang untuk berkata akan mengeluarkan kami dari perhambaan?" Saudara-saudaraku yang kekasih, di saat itulah Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Apa yang Tuhan buat? Di dalam ayatnya yang kedua dari Keluaran pasal 4, di sana dikatakan, Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu, Musa? Apa yang ada padamu, Musa? Apa yang sedang engkau pegang pada saat ini?" Musa jawab, "Tongkat." Lalu firman Tuhan kepada Musa di dalam ayat yang ketiga, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tuhan menunjukkan kuasa. Kalau ada orang berkata bahwa mereka tidak percaya bahwa kamu diutus untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Sekarang saya menunjukkan kepadamu bahwa aku beserta dengan engkau. Dan saya akan berbuat mujizat yang luar biasa kepadamu. Apa yang ada padamu, Musa? Ya. Musa jawab, "Tongkat." Lempar itu ke tanah. Ketika itu juga tongkat berubah menjadi ular. Musa lari. Tetapi di dalam ayat yang keempat, firman Tuhan kepada Musa, dia bilang apa? "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Saudara-saudaraku yang kekasih, sungguh luar biasa. Tuhan menyuruh Musa lemparkan tongkat. Tongkat berubah menjadi ular. Sekarang Tuhan minta, ulurkan tanganmu, lalu pegang ekornya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sesuatu yang luar biasa. Karena Musa diperintahkan oleh Tuhan, Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Apakah masih kurang mujizat Tuhan kepadanya? Tapi Tuhan ingin meyakinkan Musa bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, mampu melakukan apapun. Tadi dia mengubah tongkat jadi ular dan ular itu kembali jadi tongkat. Sekarang dia katakan lebih lanjut kepada Musa. Di dalam ayat selanjutnya. Di dalam ayatnya yang ke-6. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masuklah tanganmu ke dalam bajumu." Jadi Musa disuruh untuk memasukkan tangannya bajunya.
Lalu dia masukkan tangannya. Ya, dia masukkan tangannya. Setelah ditarik keluar, apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-6? Maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Tangan yang normal masuk di baju berubah menjadi kusta. Ya. Ayat yang ke-7. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke bajumu. Jadi kembali disuruh memasukkan tangannya ke dalam baju. Ketika Musa menarik kembali tangannya, maka tangannya itu pulih seperti semula. Ya. Sudah tidak ada kusta di tangannya. Apakah kurang mujizat yang Tuhan buat? Apakah mereka masih akan mempertanyakan lagi dan engkau akan ada keraguan dalam hatimu untuk melakukan tugas? Aku telah membuat mujizat besar. Tongkat berubah menjadi ular dan boleh kembali jadi tongkat lagi. Sekarang saya suruh tanganmu masukkan ke dalam bajumu menjadi kusta. Dan ketika ditarik kembali menjadi normal. Tapi Tuhan ingin meyakinkan Musa bahwa dia sungguh-sungguh akan menjaga, melindungi dia ketika dia melakukan tugas yang mulia ini untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dia katakan lebih lanjut di dalam ayat yang ke-9. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Sungguh luar biasa. Tuhan memberikan jaminan kepada Musa, pimpinannya, penyertaannya untuk Musa dalam melaksanakan tugas yang mulia ini, saudaraku yang kekasih. Dia melakukan hal penting untuk meyakinkan hambanya di dalam melakukan tugas-tugas yang mulia. Masih banyak hal, pertanyaan daripada Musa. Namun kita tidak akan membahasnya. Kita melihat di sini ketika Tuhan berkata apa yang ada padamu. Musa dengan jelas berkata yang ada padaku adalah tongkat. Pertanyaan yang sama saudara-saudaraku yang kekasih. Aplikasi untuk kehidupan rohani kita pada dewasa ini. Ketika Tuhan meminta kita untuk melayani Dia, Dia bertanya kepada kita apa yang ada pada kita. Maka kita harus jawab dengan sungguh-sungguh. Maka ingat, ketika kita menjawab dengan sungguh-sungguh apa yang ada pada kita, maka Tuhan dapat membuat kita menjadi alatnya untuk menjadi kemuliaan bagi Dia, di saat yang sama dapat menolong sesama manusia. Pelajaran yang sangat penting yang kita boleh dapatkan di sini. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa saudara-saudaraku yang kekasih. Musa adalah buatan Allah. Tuhan mempersiapkan dia untuk pekerjaan baik. Menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi Allah Tuhan. Dan menolong sesamanya manusia. Begitupun dengan kita pada saat ini. Apa yang ada pada kita, saudaraku yang kekasih. Ingat Tuhan telah melakukan pekerjaan yang baik. Dan Dia rindu kita buatannya akan melakukan pekerjaan yang baik tersebut, saudaraku. Berbuat baik, benihnya pasti akan dituai, saudara-saudara. Berbuat baik akan menyenangkan Tuhan. Berbuat baik akan menyenangkan sesama. Jadi ketika Tuhan berkata apa yang ada padamu, seperti Musa menjawab tongkat yang ada padaku. Saudara-saudaraku yang kekasih, maka mari kita terima tugas mulia yang Tuhan percayakan kepada kita. Kenapa saudara-saudaraku yang kekasih? Ketika kita menyerahkan diri untuk melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Saya bacakan untuk kita.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan bagi kemuliaan Dia dan untuk menolong sesama manusia, saudaraku yang kekasih, mari kita perbuat dengan segenap hati kita. Kita sungguh-sungguh melakukannya. Dan di dalam ayatnya yang ke-24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita melakukan pekerjaan dengan segenap hati, ternyata Tuhan menyiapkan upah. Tuhan menyiapkan hal yang luar biasa bagi saudara dan saya. Saudaraku, mari kita melakukannya dengan baik. Di ayat yang lain, kalau kita buka Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, jelas sekali dikatakan di sana, kerjakanlah dengan sekuat tenaga, saudaraku yang kekasih. Karena Tuhan menyertai kita. Jangan khawatir, Tuhan akan menolong kita, menyertai saudara dan saya. Dan di dalam ayat yang lain yang menguatkan kita semua ketika kita melayani Tuhan dan menolong sesama kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 dia bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita ini adalah musa-musa modern yang mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk melayani Dia, bekerja bagi Dia, dan menolong sesama kita. Saudaraku, Tuhan rindu kerajinan kita jangan kendor. Di dalam ayat yang lain 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jaminan Tuhan ini kiranya menjadi bagian buat saudara dan saya. Pertanyaan kalau kita kembali ditanyakan pada saat ini, apa yang ada padamu? Musa menjawab, tongkat. Mungkin kita boleh menjawab seperti Musa, yang ada pada saya tali. Ya. Tali untuk dapat digunakan mengikat sesuatu, menolong sesama. Yang ada pada saya mungkin cuma handphone. Saya gunakan handphone itu untuk menolong sesama, bukan digunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang ada pada saya cuma rumah. Jadikanlah rumah itu sebagai rumah doa. Jadikanlah rumah itu untuk menolong sesama. Sehingga kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Mungkin yang ada pada saya adalah mobil. Gunakanlah mobil itu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Gunakanlah mobil itu untuk menolong sesama kita. Yang membutuhkan pertolongan di dalam kehidupan kita. Kita sudah melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin yang ada pada saya uang. Gunakanlah uang itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepelisiran. Gunakanlah uang itu untuk menolong sesama kita. Yang ada pada saya tangan, masukkan itu dapat berubah. Sama seperti yang Tuhan buat kepada Musa. Tangan kita boleh digunakan untuk pelayanan bagi Tuhan dan melayani sesama kita. Gunakan kaki kita untuk membawa kabar sukacita. Sekalipun mungkin kita jalan kaki, tetapi kita memberitakan kabar sukacita kepada sesama kita, sesama manusia kita. Mungkin yang ada pada kita kebun, hasil yang kita dapatkan di sana, kita gunakan untuk menolong sesama manusia, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama manusia, ini benar-benar dapat kita lakukan karena kita mengandalkan Dia yang bersedia menyertai, bersedia menolong kita dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Sekali lagi, apa yang ada padamu?
Jawablah itu kepada Tuhan. Dan berjanjilah dengan apa yang ada pada kita, maka kita mau menggunakan itu untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan di saat yang sama, apa yang ada pada kita, kita boleh gunakan untuk menolong, membantu sesama manusia yang ada di sekitar kita. Sehingga kehadiran kita di dunia ini akan benar-benar menjadi berkat, menolong orang lain untuk datang kepada Tuhan. Bergembira ketika dia datang pada kali yang kedua. Akan ada banyak orang yang dituntun masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh karena keberadaan kita, dengan apa yang ada pada kita, kita gunakan itu semua untuk kemuliaan Tuhan dan menolong sesama kita. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur oleh karena firman yang kami dapatkan pada saat ini. Kiranya boleh membantu kami untuk benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan pelayanan bagi Tuhan. Belajar dari pengalaman Musa. Kiranya ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kami. Apapun yang ada pada kami ya Tuhan, biarlah kami boleh gunakan itu untuk melayani-Mu. Apapun yang ada pada kami Tuhan, kami boleh gunakan itu untuk menolong sesama kami manusia. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Sehingga Engkau datang pada kali yang kedua. Kami semua boleh disediakan untuk diselamatkan, masuk di dalam kerajaan sorga yang Engkau telah sediakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.